Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi dalam ilmu fikih, yaitu tentang riba. Apa itu riba? Pengertiannya itu sebagai berikut. Nah, riba itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan. Jadi, riba ini terjadi ketika ada pembayaran dan di dalam pembayaran tersebut terdapat uang tambahan. Nah, ini atas uang pokok pinjaman. Jadi ketika kita membayar terdapat uang tambahan. Nah, untuk istilahnya sendiri yaitu pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Jadi pengertiannya yaitu penambahan pada biaya yang terjadi pada transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang secara agama itu bertentangan. Nah, untuk hukum dasar riba itu sendiri adalah menurut Al-Quran, hukum riba itu haram. Dan menurut sunnah ijma' para ulama, keharaman ini terkait karena sistem bunga yang bersifat komersial, jadi menguntungkan satu pihak. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan. Jadi kenapa kok riba itu haram? Karena terdapat unsur pemerasan yang dimana bisa merugikan pihak-pihak tertentu karena adanya transaksi pemerasan tersebut. Nah, untuk dalilnya sendiri itu terdapat di surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275. Nah, untuk macam-macam riba sendiri itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada riba fadl. Apa itu riba fadl? Yaitu tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya atau jual beli. Nah, kenapa ini termasuk riba? Karena di sini ukurannya itu tidak sama. Nah, ukuran yang tidak sama ini merugikan salah satu pihak. Nah, contohnya itu ada tukar menukar emas dan beras, yang dimana ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Misalnya kelebihan pada beras ataupun pada emas, yang mana jenisnya itu bisa sama atau mungkin ukurannya yang tidak sama. Nah, adapun cara menghindari riba fadl ini adalah dengan cara barang yang ditukarkan tersebut harus sama, jadi sama jenis, dan timbangan atau takarannya harus sama. Dan yang ketiga yaitu serah terima pada saat itu juga. Jadi supaya tidak terjadi riba fadl, yaitu barang yang akan ditukarkan itu jenisnya harus sama dan takaran atau timbangannya itu juga harus sama untuk mencegah terjadinya riba atau pemerasan di antara salah satu pihak yang melakukan penukaran. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam peminjam atau tukar menukar barang yang sejenis ataupun tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Jadi riba nasi'ah ini terjadi ketika suatu proses pinjam meminjam atau tukar menukar itu terdapat keterlambatan waktu dalam pembayarannya. Nah, menurut ulama, riba nasi'ah itu memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang berbeda jenis atau selain ditakar dan timbangan yang sejenis. Nah, maksudnya penjual barang menjual barang dengan sejenisnya, tapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Nah, misalnya itu menjual 1 kg beras dengan 1,5 kg beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Nah, jadi riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi ketika terdapat keterlambatan waktu dalam pembayaran. Di contohnya tadi adalah 1 kg beras dibayar dengan 1,5 kg beras karena terjadi keterlambatan waktu pembayaran yaitu 2 bulan kemudian. Nah, yang ketiga yaitu riba kordi.
yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Jadi keuntungan ini sudah disyaratkan sejak peminjaman awal. Nah, di contohnya ini ada misalnya Andi meminjam uang pada Arman sebesar 500.000. Kemudian Arman mengharuskan Andi sebagai yang meminjam untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000 ketika mengembalikan. Nah, riba qardhi ini terjadi ketika adanya tambahan keuntungan bagi orang yang meminjamkan barang. Misalkan di sini adalah Andi yang meminjam uang pada Arman. Nah, dari awal sudah terdapat sudah terdapat keterangan bahwa Andi ini harus mengembalikan uang sebesar 550.000, mungkin sebagai jasa terima kasih kepada Arman karena sudah meminjamkan uang kepada Andi. Tapi di sini itu masuknya riba karena sudah ditangguhkan sejak awal kesepakatan. Berbeda jika semisal ketika mengembalikan Andi memberikan tambahan sebesar 50.000 ini sebagai tanda terima kasih. Itu tidak riba karena tidak termasuk dalam akad awal dan sebagai tanda terima kasih. Nah, bisa juga sebagai hibah kalau begitu. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu ada ribayat, yaitu pengambilan keuntungan di mana proses jual beli itu dari begini. Pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Jadi di sini pengambilan keuntungan itu diambil ketika masih proses jual beli, tetapi suatu barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Jadi dari sini kerugiannya itu didapat ketika pembeli itu tidak menerima barang dan dirugikan atas pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penjual. Nah, ini bisa terjadi mungkin ketika kita belanja online. Belanja online itu kan bisa saja merugikan ketika kita sudah penjual sudah mematok harga sekian, namun ada tambahan sekian mungkin untuk ongkos kirim, tapi barang tersebut tidak sampai ke tangan pembeli. Seperti itu. Jadi ribayat itu terjadi ketika pengambilan keuntungan dari proses jual beli yang belum terselesaikan. Saya menyebutnya belum terselesaikan karena barangnya itu belum diterima oleh pembeli. Tetapi dari penjual sudah mengambil keuntungan berupa tambahan harga, di mana barangnya belum sampai pembeli, tetapi penjual sudah menerima keuntungan dari proses jual beli tersebut. Nah, untuk hikmahnya itu hikmah dilarangnya riba itu yaitu menghindari tipu daya antar manusia. Jadi tidak ada lagi tipu daya dan melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil, tidak serakah, tamak dan sebagainya. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih. Jadi tidak pada usaha-usaha yang dilarang agama. Lalu jauh dari penipuan yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslim. Jadi bisa saling menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan antar pemakan riba. Yang zalim akibat kezaliman adalah kesusahan. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat, mensyukuri nikmat Allah dan melakukan praktik jual beli, utang piutang secara baik menurut Islam. Jadi sekian materi tentang riba hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.